Lantas namanya muncul di kasus Ferdy Sambo. Ternyata Kuat Ma'ruf tahu tragedi Ibu Putri di sofa. Menyibak apa sesungguhnya yang terjadi sehingga kemudian muncul yang namanya rencana pembunuhan tersebut. Apakah itu cukup cukup masuk akal gitu ya untuk melakukan eksekusi ketika alasannya itu dikemukakan. Si Kuat Ma'ruf memergoki Brigadir Joshua yang katanya mau membopong Ibu Putri pada saat di ruang tengah, kemudian pindah ke ruang kamarnya Putri Candrawati sendiri. Joshua itu mengendap-endap masuk ke kamar, kemudian dipergoki oleh Kuat Ma'ruf. Tentu tidak serta-merta, harus ada bukti. Ya, kalau ada bukti memang ada terjadi pelecehan seksual terhadap istrinya, karena itulah beliau mungkin emosi, dan hal itu menurut saya mungkin saja dijadikan hal-hal yang termasuk hal-hal yang meringankan, tetapi tentu harus ada sekali lagi bukti, tidak hanya semacam hanya dalil, karena yang dipegang oleh di pengadilan pidana, khususnya pidana itu adalah pembuktian. Joshua ini muda. Joshua ini juga berkarir sebagai anggota Polri dan Joshua ini pangkatnya rendah. Bu Putri ini adalah istri dari Jenderal Bintang 2. Nah, saya sering ketemu ajudan, Mbak. Mereka hanya cuma tahu kata siap, perintah, dan laksanakan. Jadi, kalau kita lihat CCTV kemarin ya, ketika sampai di rumah dinas, Joshua pun nggak berani masuk ke dalam rumah. Tidak ada indikasi-indikasi bahwa ajudan itu berani dengan atasan. Menarik. Apakah Kuat Ma'ruf ya berkata jujur atau berbohong? Apakah iya tiba-tiba Ferdy Sambo tergerak untuk merencanakan pembunuhan? Kalau begitu kejam sekali ya kan? Baru mendengar isu saja dia sudah mau bunuh orang. Ya, kejam sekali. Dan jangan lupa dia Kadif Propam. Polisinya polisi. Pertimbangan kepada jajaran staf ya, untuk efektivitas kinerja organisasi, maka lebih diutamakan atau diberdayakan satker-satker yang menangani berbagai macam kasus permasalahan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ya, itu alasan utamanya. Sehingga kasus yang tidak perlu lagi dan diberhentikan mulai dengan hari. Okay? Kalau ada kawannya polisi yang mati harus dibantu, bukan malah kemudian diselewengkan, digelapin. Nah, oleh karena itu saya kira kejahatan yang sangat terstruktur, sangat terencana secara matang, dan saya pikir kita juga harus melihat satu institusi polisi ada yang salah sekarang di kepolisian. Bayangkan seorang jenderal, dia tahu ada tindak kriminal, bukan naluri kepolisiannya, naluri kemanusiaannya kemudian tergerak, bahkan menutupi. Nah, ini juga sekarang menjadi diskusi, kemudian menjadi diskursus di publik, ada apa di polisi? Saya minta kepada tim sus juga lakukan pemeriksaan terhadap saudara FS. Apakah ada perintah dari yang bersangkutan, dan tolong segera laporkan hasilnya. Dan segera diproses, apakah itu dengan proses. Kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang diprakarsai Irjen Ferdy Sambo tak melulu melibatkan anggota kepolisian. Ada satu warga sipil yang turut jadi tersangka pembunuhan berencana Brigadir J. Dia adalah Kuat Ma'ruf, sopir sekaligus asisten rumah tangga Putri Candrawati dan Ferdy Sambo. Tak punya pangkat atau jabatan mentereng, Kuat Ma'ruf terancam hukuman mati. Bukan tanpa alasan Kuat Ma'ruf dijerat pasal berat, sebab Kuat Ma'ruf nyatanya punya peran penting dalam kasus pembunuhan Brigadir J sempat jadi sorotan. Pria yang kerap disapa dengan nama Om Kuat itu diketahui bersama-sama dengan Brigadir RR dan Baradae turut menyaksikan prosesi pembunuhan Brigadir J atas perintah Ferdy Sambo sang majikan. Saat peristiwa nahas itu terjadi pada 8 Juli 2022, Kuat Ma'ruf diduga ikut melaksanakan perintah pembunuhan Brigadir J. Hanya itulah yang menjadi penyebab Om Kuat langsung dijadikan tersangka kasus pembunuhan berencana. Ketiganya dijerat pasal pembunuhan berencana pasal 340 subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Usai resmi ditetapkan sebagai tersangka, Kuat Ma'ruf sempat berkilah. Ia nyaris melarikan diri dan kabur dari tangkapan polisi.
mengancam Brigadir J dan Baradae perihal peran Kuat Ma'ruf, Komnas HAM sempat mengungkap fakta mengejutkan. Ternyata Kuat Ma'ruf adalah pria yang pernah mengancam Brigadir J terkait pembunuhan. Selain itu, Kuat Ma'ruf juga sempat mengultimatum Barada Richard Eliezer. Usai insiden menegangkan di Magelang yang membuat Putri Candrawati menangis, Kuat Ma'ruf adalah sosok yang melarang Baradae ikut campur. Pada saat itu, status Baradae adalah ajudan Ferdi Sambo, suami Putri Candrawati. Tahu insiden sofa di Magelang? Selain jadi pengancam Brigadir J dan Baradae, Kuat Ma'ruf ternyata punya peran yang besar di kasus pembunuhan yang direncanakan Ferdi Sambo. Hal tersebut terkuak saat anggota DPR RI Komisi 3 dari fraksi Partai Demokrat Nasional, Sarifuddin Suding mengurai temuan baru. Di depan Kapolri, Sarifuddin Suding membacakan kronologi peristiwa yang memicu Ferdi Sambo bernafsu membunuh Brigadir J. Insiden tersebut terdiri dari dua bagian. Pertama adalah saat Brigadir J disebut hendak menggendong Putri Candrawati yang sedang tertidur di sofa ruang tamu rumah Ferdi Sambo di Magelang pada 4 Juli 2022. Kedua adalah di tanggal 7 Juli 2022, yakni saat Brigadir J kedapatan memasuki kamar Putri Candrawati di lantai 2 rumah di Magelang. Dua insiden penting itu rupanya disaksikan oleh Kuat Ma'ruf. Usai kejadian itu, Kuat Ma'ruf segera menyarankan agar Putri Candrawati melaporkan kejadian tersebut ke Ferdi Sambo. Hingga akhirnya Ferdi Sambo tahu soal insiden di sofa di kamar dan di kamar. Tersebut hingga membuatnya geram. Atas kronologi yang disampaikan sang anggota DPR, Kapolri Listio Sigit Prabowo memberikan respon. Diakui sang jenderal, kronologi yang diungkapkan Suding banyak kesamaan dengan temuan Polri. 3 peran Kuat Ma'ruf dalam pusaran kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang diprakarsai Ferdi Sambo turut disorot tajam oleh Komisi 3 DPR RI. Pengasut Ferdi Sambo. Sebelum kronologi insiden di Magelang tersebut terkuak, bahwa Kuat Ma'ruf sempat diurai oleh Deoli Payumara. Mantan pengacara Baradae menyebut Kuat Ma'ruf adalah sosok yang memfitnah Brigadir J hingga membuat Ferdi Sambo murka. Deoli Payumara juga menyebut kalau Kuat Ma'ruf inilah yang sering bersih tegang dengan Brigadir J semasa hidupnya. Berdasarkan hal itulah, lanjut dia, Kuat berencana membuat fitnah untuk menyingkirkan Brigadir J. Ia juga bahkan mengatakan bahwa rencana itu sudah disusun oleh Kuat Ma'ruf di Magelang. Menangis dan pakaian acak-acakan, Putri Candrawati siap buka-bukaan soal Brigadir J di Magelang. Istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Candrawati, bakal bersaksi besok soal Brigadir J di Magelang Jumat 26 Agustus 2022. Tindakan Brigadir J di Magelang disebut menjadi pemicu Ferdi Sambo nekat merencanakan aksi pembunuhan. Ferdi Sambo mengatakan Brigadir J telah melakukan tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarganya kepada Putri Candrawati. Besok, Putri Candrawati bakal menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka pembunuhan ajudannya itu di rumah dinas suaminya. Rencananya, Barreskrim bakal memeriksa Putri Candrawati pada pukul 10.00 WIB. Putri Candrawati terseret kasus pembunuhan yang diotaki suaminya sendiri. Istri Jenderal Bintang 2 itu memiliki peran hingga Brigadir J terbunuh Jumat 8 Juli 2022 sore. Berdasarkan pengakuan Ferdi Sambo, tewasnya Brigadir J lantaran emosi sang jenderal yang meluap-luap. Brigadir J disebut melakukan satu tindakan yang dinilai melukai harga diri Putri Candrawati di Magelang. Anggota DPR RI Komisi 3 dari fraksi Partai Amanat Nasional, Sarifuddin Suding mengurai temuan soal dugaan penyebab emosinya Ferdi Sambo. Di depan Kapolri, Sarifuddin Suding meminta konfirmasi benar tidaknya temuan yang diungkapkan olehnya tersebut. Pertama, Sarifuddin Suding menyebut Brigadir J hendak menggendong Putri Candrawati yang sedang tertidur di sofa ruang tamu rumah tanggal 4 Juli 2022. Kedua adalah tanggal 7 Juli 2022 sore menjelang malam, Brigadir J kedapatan memasuki kamar Putri Candrawati di lantai 2. Di momen tersebut, supir yang juga salah satu tersangka pembunuhan Kuat Ma'ruf disebut sempat memergoki Putri Candrawati menangis dengan baju acak-acakan. Malam harinya, sekitar pukul 23.00 WIB, Putri Candrawati melaporkan kejadian tersebut kepada Ferdi Sambo. Atas kronologi yang disampaikan tersebut, Kapolri Listio Sigit Prabowo memberikan respon. Kapolri sudah mendapatkan keterangan tentang motif dari Ferdi Sambo. Namun, pihaknya bakal memastikannya kembali besok ketika memeriksa Putri Candrawati. Sampai saat ini, polisi mendalami motif peristiwa yang menyebabkan Brigadir J terbunuh antara pelecehan atau perselingkuhan. Pengacara Brigadir J Bu Putri dan Brigadir J happy-happy aja di Magelang. Pengacara Brigadir J, Komarudin Simanjuntak, tak heran dengan pengakuan Ferdi Sambo yang disebut marah besar kepada Brigadir J. Komarudin bahkan menyebut hubungan Putri dan Brigadir J baik selama di Magelang. Tak hanya itu, Putri Candrawati juga masih bertukar pesan dengan adik Brigadir J, Reza Huta Barat. Misteri peristiwa di Magelang yang bikin Ferdi Sambo emosi lalu merencanakan pembunuhan kepada Brigadir J. Komarudin menjelaskan tudingan Brigadir J melukai
harkat martabat keluarga Putri Candrawati dinilai tak jelas. Jika benar tudingan tersebut, lanjut Komarudin Simanjuntak, tak mungkin Putri Candrawati masih mengirimkan pesan kepada adiknya.